Makanya kita dianjurkan untuk makan kapan ketika lapar dan nanti sebelum kenyang. Iya. Karena apa? Jadi ya perut kita itu harus diisi dengan 3 bagian ya. 1 bagian itu adalah isinya makanan ya. 2 itu air, Oke. 3 adalah space untuk kita bisa bernafas. Oh. Pola makan 3 kali sehari itu sebenarnya juga untuk mengatur karyawan agar dia itu bisa menempatkan posisi di mana dia harus makan, Iya. waktu kapan dia harus makan, Oke. waktu kapan dia harus bekerja, dan juga waktu kapan dia harus beristirahat. Oh. Kenapa kita harus melek terhadap kesehatan mungkin ya, Oke. tentang pola makan, apa yang harus dimakan, gitu. Kita harus secara sadar bahwa pilihan-pilihan yang kita ambil adalah hasil dari konsekuensi yang memang kita pahami dari sebelumnya. Yang saya tahu itu kan sebelum di era sekarang, dia makan itu nggak mesti 3 kali sehari, atau nggak mutlak 3 kali gitu kan. Iya. Atau nggak mutlak dimakan pagi, harus makan pagi kah, atau harus makan siang kah, atau makan sore gitu. Sebelumnya nggak ada aturan kayak begitu. Tapi terkait dengan makan 3 kali sehari, 5 kali sehari, atau 1 kali sekali, itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Karena setiap orang tuh beda-beda Punya kebutuhan, pilihan juga ya. punya pilihan yang berbeda-beda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Gak Semua Benar. Ya biasa ya, kita kasih tahu dulu ya. Ya ini adalah channel edukasi digital yang suka banget ngulik hal-hal yang kelihatan benar, tapi belum tentu itu benar. Di sini kita bakal bahas ulang narasi yang lagi rame, kita bedah mitos yang lagi misleading, dan kita uji bareng-bareng ya klaim yang selama ini mungkin kita telan mentah-mentah. Nah, karena kadang yang kita anggap normal itu bukan berarti kebenaran, tapi bisa jadi kebiasaan yang ditanamkan. Jadi seperti itu. Oke. Sebenarnya topik kita hari ini tuh sangat menarik banget, Mas. Gimana? Mas udah makan belum? Jujur makan terakhir itu tadi siang. Tadi siang ya. Tadi siang. Ini karena nanti pembahasannya itu bakal kerana makan nih gitu. Oh, berkaitan dengan Iya, makan. bakal berkaitan dengan makan dan lapar. Tapi asik sih kalau bahas makan. Iya, makanya ini sebenarnya ini kan kebiasaan kita ya, makan ini ya. Dan di Iya, sini iya. kita bakal bahas lah ulik terkait makan ini. Yang jelas sih untuk dari segi temanya kita bakal bahas propaganda tentang makan 3 kali sehari. Oh, bukan tentang review makanan atau food blogger gitu. Oh enggak. Nanti channel kita bukan edukasi lagi nanti. Iya. Gak enak juga gitu ya. Ntar kita review makanan di daerah Perindapan tuh. Oh, jangan deh. Itu mainstream banget deh gitu. Oke, sebelum kita bahas tentang propaganda makan 3 kali sehari. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan nih, Mas. Iya. Kita mau ngasih tahu story sederhananya. Nah, jadi sebenarnya kita sejak kecil itu diajarin makan harus 3 kali sehari. Katanya sih biar sehat. Kata siapa? Nah, tahu juga nih. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sebentar atau saya pernah nanya sendiri, apa ya yang nentuin angka 3 itu dalam makan gitu ya? Apakah tubuh manusia memang butuh makan sesering itu? Kita harus makan 3 kali sehari nih. Oke. Atau ini cuma budaya dan bisa jadi propaganda yang melekat sejak awal kita itu diajarin kayak gini nih ya. Gitu. Ya intinya nanti kita bakal bahas bareng-bareng dengan Mas Fatur. Kita coba lihat dari berbagai sisi atau perspektif. Nanti biar Mas Fatur lah yang menjelaskan ya. Oke. Jadi di sini saya sebagai host untuk biar gimana caranya suasana kita itu enak dan alami dan natural juga. Seperti itu. Oke Mas, kita masuk ke pembahasannya nih dan pertanyaan juga. Jadi gini Mas, sebelum kita hidup di era modern ini, apa memang manusia itu makan 3 kali sehari? Atau ini baru muncul sejak apa gitu? Gimana nih Mas? Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, iya juga ya. Maksudnya gini, dari kecil memang secara umum kita dituntut gitu ya, ada kayak kayak aturan secara mutlak mungkin kalau makan itu sudah makan itu harus 3 kali sehari. Oke. Katakanlah misalkan sarapan, makan siang, dan juga makan malam atau makan sore. Iya. Gitu. Biasanya gini nih Mas, kita makan sebelum berangkat sekolah atau kerja. Iya. Kemudian makan pas istirahat. Dan biasanya yang terakhir adalah makan setelah pulang kerja atau pulang sekolah. Iya. Biasanya itu tuh katanya polanya tuh. Nah itu gimana tuh ya? Kenapa nggak makan misalkan
di jam 10 aja. Iya gitu kan. Kenapa? Kenapa nggak jam 3 sore aja gitu kan? Iya bener. Nah, atau nanti sekalinya malam kenapa nggak jam 12 malam aja gitu Kenapa kan? nggak makan subuh gitu ya? Iya, kenapa nggak gitu kan? Iya, Nanti iya. gimana tuh, Mas? Iya, ya kalau misalkan dipikir-pikir benar juga gitu ya, kita dalamin. Memang iya ya, kalau misalkan makan itu harus harus 3 kali sehari Hmm. dan juga tadi bener, ini sumbernya dari mana? Iya. Ternyata dari orang tua gitu. Iya sih. Ya Kita kita tahu tahu kita dari orang tua sih, kita tahunya dari orang tua, dari keluarga, atau dari sekolah, Oke, ya. dari guru yang mengingatkan makan 3 kali sehari, 4 sehat, 5 sempurna. Iya, iya. Ya. Dari pendidikan itulah ya. Nah, atau ya secara umum memang sudah menjadi, apa namanya, hal yang umum dan sudah menjadi mainstream di tengah-tengah kita, tengah-tengah masyarakat bahwa mutlak bahwa makan itu 3 kali dalam 1 hari secara, apa namanya tuh, secara umumnya, gitu. Nah, ternyata, kalau kita kalau misalnya kita perdalam lagi, Ya. ternyata ini ada asal-usulnya gitu ya. Oh, gitu ada asal-usulnya ya. Ada asal-usulnya, jadi Jadi ada asal-usulnya kita itu ada jadwal makan, itu ternyata ada usul-usulnya ya? iya ada asal-usulnya. Jadi, yang saya tahu itu kan sebelum di era sekarang, ya makan itu nggak mesti 3 kali sehari Mhm. atau nggak mutlak 3 kali gitu kan, Iya. atau nggak mutlak dimakan pagi, harus makan pagi kah, Mmm. atau harus makan siang kah, atau makan sore gitu. Mhm, mhm. Sebelumnya nggak ada aturan kayak begitu, Oh, gitu ya. terutama di era atau zaman Oke. revolusi industri Oke. gitu. Yang di mana belum ada sistem karyawan, sistem pekerja, sistem jam kerja, Mhm. itu belum ada kalau itu. Jadi kayak buruh ya kerja di lapangan, di kebun, Oke. atau misalkan peternak ya di peternakannya, Iya, tapi jadi di sedikit ladang. ya sedikit dipotong nih. Berarti kalau kita simpulkan di awal-awal nih ya, pola ini tuh bukan pola yang benar-benar alami ya. Ternyata pola ini tuh nanti bakal ada asal-usulnya ya. Bukan maksudnya dari awal penciptaan manusia udah disuruh makan 3 kali sehari, nggak ada, ini ada asal-usulnya ternyata ya? Iya, Bukan jadi dari awal kayak gitu ya? ada sebuah, transisi ataupun sebuah perubahan, Mhm. gaya hidup gitu. Atau istilahnya kayak sebuah hal yang itu coba untuk dirubah. Oke. Ya, hal yang memang itu, bertujuan untuk mengatur sesuatu, Oke, oke, gitu. paham, paham, paham ya. Terutama tadi yang saya sebutin di era revolusi industri. Semenjak masuknya Oh, era revolusi industri. gitu ya, Kan gitu yang ya. kita tahu kan ada era revolusi industri, 1.0, Mhm, 2.0 ya, mhm. yang di mana, industri itu berasal misalkan dari energi, katakanlah energi uap, Iya, lalu misalkan berkembang ke energi listrik, heeh, energi apa, ke komputer, bahkan ke oke, internet dan sekarang gitu kan, heeh. itu kan berubah-berubah gitu. Nah, terus, eee, kenapa kok bisa muncul yang namanya pola makan yang itu harus 3 kali sehari? Nah itu nih saya pengen menekankan pertanyaan itulah. Kapan pola ini mulai dikampanyekan dengan kuat? Dan kalau kita tadi ngomongin tentang era industri 1.0, 2.0, dan yang Iya, selanjutnya dan seterusnya, ini peran-peran industri mereka itu kayak gimana ya tuh? iya. Kampanyenya itu gimana kok bisa sebegitu kuat ya? Jadi, semenjak masuknya era revolusi industri, Mhm, ya di mana, ada sebuah tuntutan kepada oke, para buruh dan juga karyawan oke. untuk mengatur, apa namanya tuh, jam kerja dan juga jam istirahat. Mhm, mhm. Istilah dulu kan belum ada yang namanya 9 to 5. Ya, 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 ya. Iya, kalau baru-baru sekarang sih, kedengeran, "Oh, kamu itu harus kerja 9 to 5," gitu kalau di industri. Kerjanya benar-benar teratur, Iya, SOP. Jadi maksudnya benar-benar, ya udah stuck dengan rutinitas di jam seperti itu. oke. Istilahnya itu default-nya itu udah jam 9 atau Mhm, nyampe jam 5 pagi oke. sampai sore, gitu. Nah, jadi kan pola makan makan 3 kali sehari itu sebenarnya, eee, juga untuk mengatur karyawan agar, dia itu bisa menempatkan posisi di mana dia harus makan, Dia? waktu kapan dia harus makan, waktu Oke. kapan dia harus bekerja, Mhm. dan juga waktu kapan dia harus beristirahat. Oh, gitu ya.
paham. Terus, Mas? Iya, jadi ketika di jam kerja, ya udah dia harus produktif, Hmm, fokus dengan job desk-nya, pekerjaannya, gitu. Jadi oke. kalau misalkan udah di jam kerja, dia harus fokus kerja, jangan Hmm, sampai, melakukan hal-hal yang di luar jam kerja, terutama istirahat, nyuri-nyuri waktu lah, hmm, nyuri-nyuri waktu untuk istirahat atau untuk makan, gitu. ya, Jadi, jam yang harusnya itu dipakai untuk, produktif, oke. bekerja, malah nanti terpotong untuk, kayak tadi rest, istirahat, atau Iya. misalkan makan. Oh, Makanya industri itu mengatur jam istirahat hmm, dan juga jam makan. hmm, Maka juga harus, karyawan itu, buruh itu, sebelum berangkat bekerja, iya, pergi bekerja, hmm, harus, apa namanya, sarapan dulu. iya. Kenapa harus sarapan? Hmm, Karena dari jam katakanlah jam 8 sampai jam 12 oke, itu adalah jam kerja. Yang di oke, mana dia dari rumah itu udah sarapan, udah oke, mengisi tenaga ya oke. untuk apa namanya tuh, untuk bersiap-siap untuk Hmm, beraktivitas gitu. betul. Agar nanti ketika dia sudah sarapan di rumah, dia punya tenaga dan juga dia bisa maksimal produktif di tempat kerja. Lalu Hmm, misalkan ya jam 12 sampai jam 1 itu istirahat. hmm. Sambil makan. Sambil makan. Nah, kenapa istirahat ya? Istirahat itu digunakan untuk pure istirahat Hmm, dan juga mengisi lagi oke, energi yang memang sudah katakanlah tuh terbuang lah gitu kan, tergunakan gitu. oke, Nah, oke. lalu setelah istirahat dia harus kerja lagi Oke, sampai sore. Nah, iya. kerja lagi sampai sore, dia harus punya tenaga, makanya diisi di jam istirahat. Jangan sampai Ah, ada karyawan yang mencuri-curi waktu hmm, untuk menggunakan jam kerjanya untuk istirahat dan juga makan di luar jam kerja. oke. Oke, berarti kalau misalkan, saya sendiri simpulkan ya, daripada apa yang dijelaskan sama Mas Fatur gitu, kita tarik analoginya, kalau makan ini sebagai energi lah ya, si Ya, pekerja itu untuk ya. mengisi tenaga lah. Berarti kalau misalkan tadi jadwalnya makannya 3 kali sehari. Nah, kalau misalkan pagi, si pekerja ini kalau mau kerja di industri harus mempersiapkan energinya dulu nih, Ya, untuk dia itu bekerja fokus dari pagi sampai siang nih. makanya ada energin. Iya, jadi makanya ada energi kan, maksudnya menyiapkan, energi sebelum berangkat, itu Ya, maksudnya makan gitu. ya, Nah, poin di mana manusia itu pas kerjanya fokus nih dari pagi sampai siang, nah pas udah siang ini berarti energi yang pagi udah habis nih. ya, Ya, nah pas siang itu, industri tahu nih ternyata si pekerja ini kalau udah siang energi habis. betul. Makanya diadakanlah atau dibuatlah sistem istirahat. Dan Mhm. istirahat itu dipakai untuk ya mengisi energi kembali Ya, biar dia fokus untuk kerja secara produktif dari siang sampai ya, sore. ya, Kayak gitu ya? Oke. iya, Dan yang terakhir, pasti kalau dia sesudah selesai kerja seharian di, industri itu, di perusahaan itu, otomatis kan pas sudah pulang capek dong. mhm, Nah, ya namanya kita istirahat pun butuh energi. iya, Makanya si pekerja itu disarankan untuk makan setelah jam kerjanya itu selesai di pabrik itu, pas dengan pulang kerja lah cara ya. pas pulang kerja itu kita ngisi energi lagi, biar di malam hari itu kita tetap ada Mhm, tenaga untuk mengisi waktu-waktu yang lain. betul Oh, betul. jadi gitu ya. Nah, kalau boleh kita ambil tarik, ulur lagi nih, kira-kira siapa sih yang paling benar-benar, menciptakan, apa namanya, pola ini di industrinya? Mas Fatul tahu nggak sih, itu orang yang benar-benar berpengaruh nih? Iya, jadi dari yang saya baca, saya Mhm, pahami, walaupun ini tidak menjadi fakta secara mutlak, iya, bisa jadi ini adalah, opini, heeh, ya. Jadi ada salah satu lembaga, ya, yang namanya Rockefeller, oke, itu di, berita yang beredar, memiliki salah satu katakanlah peran, gitu, peran mempropagandakan oke. atau peran yang mempromosikan bahwa makan itu harus 3 kali dalam 1 hari. Dan, programnya ini yang dikampanyekan oleh Rockefeller Mhm, Foundation, paham paham. salah satunya dia pernah datang ke sebuah kayak sekolah gitu ya, sekolah yang memang katakanlah yang membutuhkan makan atau kurang gizi gitu, Mhm. eee ke dalam sekolah itu mengkampanyekan bahwa ya makan itu harus 3 kali sehari agar Oh, sehat.
Oh, itu gitu. ya salah satunya ya, salah It satu, lembaga itulah ya. iya Oke. iya iya, yang mainstream yang memang menjadi opini sih itu gitu. Mhm Tapi mhm. kalau secara umum, ya balik lagi ke era revolusi industri Oke. gitu, di zamannya 1800 gitu ya, Mhm mhm. dari 1800-an gitu, yang di mana, eee, industri memiliki peran penting untuk mengatur ya, Oke. buruh dan juga karyawan untuk mereka tuh bisa terus apa namanya itu, terus produktif dalam Oke. aktivitas kantor ataupun perusahaannya atau Mhm. industrinya. Jangan sampai dia katakanlah tidak perform, nggak Oke. perform Iya. dalam aktivitas bekerjanya. Makanya, Oke. perusahaan itu menganjurkan agar kita harus sarapan dulu atau Mmm, mengisi tenaga dulu di pagi hari, betul. lalu juga ada istirahat, Iya. gitu. Jadi, ketika ada perusahaan perusahaan atau industri, menganjurkan kita untuk makan tepat waktu, jaga Mhm. kesehatan, Iya. ya industri itu nggak sepenuhnya dia tuh kayak perhatian gitu ya. Oke, paham paham paham. Nggak tulus Mhm. tentang perhatian, Iya. bener-bener, industri itu sayang banget loh sama karyawannya, makanya Mhm. harus sarapan, harus istirahat, ya Iya. nggak mesti seperti itu juga gitu kan. Mhm. Ada di perspektif lain yang gimana ini dalam perspektif lain ya industri itu dia pengen karyawannya produktif, makanya harus makan, harus sarapan, dan harus bertenaga, Oke. gitu. Jadi Oh. nggak yang, perusahaan ini atau industri ini tulus gitu ya, dengan sepenuh hati. Ya Paham. itu mungkin kalau kita berhusnuzon, berbaik sangka bisa jadi ke sana, tapi Mhm. ada sisi lain yang di mana dalam profesional lu harus kerja dan juga harus harus produktif, Oke. gitu. Jangan sampai nggak ada tenaga untuk, apa namanya itu, menjalankan kewajiban lu di tempat industri, gitu, Ji. Oke. Oh, jadi memang ini, secara tidak langsung pembahasan terkait makan 3 kali sehari ini adalah pembahasan yang sangat mendalam banget ya di awal-awal ini ya. Karena daripada itu, kadang saya itu berpikir bahwa, pola yang seperti ini tuh memang harus atau enggak sih? Terkadang kan kalau misalkan kita berpikir orang yang masih belum mampu nih ya untuk makan 3 kali sehari aja masih, aduh kasihan banget kan gitu. Maksudnya nggak semua manusia harus dipukul rata harus makan 3 kali sehari. Ternyata di situ Mhm, ada asal-usulnya juga. iya. Ya nggak lebih dari jauh memang dari asal-usul industri tersebut ya. Sebenarnya saya pengen ngejelasin lagi di Oke. bagian propaganda, boleh nggak? Boleh boleh boleh, aman aman aman. Ya, Siap, jadi, terbuka lah. ada satu hal yang tadi nggak uji pantik nih. Oke oke oke. Sebenarnya pengen menjawab itu, cuman Iya kayaknya iya iya. langsung loncat ke pertanyaan Mhm, selanjutnya. terkadang host ini banyak salahnya juga ya. Jadi ada satu hal yang perlu dijelaskan, Oke. gitu. Tadi, kenapa harus ada sarapan? Oke. Kenapa banyak, apa namanya itu, kita dituntut untuk banyak makan. Mhm. Kalau kita nggak banyak makan, nanti market-market, industri-industri makanan sepi, Bos, nggak ada yang mau jualan. Iya iya. Kalau kita ngomongin terkait itu ya. Misalkan, eee, katakanlah nggak ada yang namanya sarapan, Oke. dan memang secara kesehatan kan, eee, kalau pagi hari ya, perut kosong terkadang itu juga penting, sehat gitu Mhm kan. mhm. Karena, kita bisa beraktivitas secara katakanlah, lebih ringan lah. Bayangin aja, kalau misalkan, eee, nggak ada anjuran untuk makan ataupun sarapan di pagi hari, Oke. maka yang jualan bubur nggak ada, Iya sih. kayak gitu kan. Siapa yang mau beli gitu? Iya. Terus gorengan, gorengan Iya iya pagi-pagi iya nasi iya. uduk, Betul betul. siapa yang mau beli? Iya sih, betul sih. Heeh. Terus apalagi, minuman sereal atau Oke makanan sereal di pagi hari, itu nggak akan laku gitu. oke. Nah, kalau misalkan perspektif kita sebagai penjual produk-produk Si tersebut, supply ini ya? pedagang bubur, Mhm. pedagang gorengan, nasi Iya. uduk, atau bahkan misalkan sereal di pagi hari, gimana caranya untuk produk-produk mereka itu terjual? Oke. Makanya ada kampanye, ada propaganda untuk sehat loh kalau sarapan pagi Mhm sebelum berangkat kerja, mhm. sebelum berangkat ngantor. Iya. Alangkah baiknya untuk diisi dulu tuh perut. Oke oke Agar bisa lebih bertenaga dalam menjalani aktivitas pekerjaan, oke. gitu. Oh. Terus juga wajib loh makan malam. Kenapa?
Karena kalau misalkan kita katakanlah tidur dalam keadaan lapar misalnya, nanti bisa jadi kena misalkan ya, bisa jadi kena MAH, kena Hmm, GERD, atau iya, misalkan kena lambung gitu betul kan. betul. Maka, apa namanya, kayak tukang katakanlah yang rendah-rendahnya ya, Kak, yang di bawahnya, yang dagang-dagang pinggir jalan malam-malam itu nggak akan ada yang mau beli gitu, Iya iya betul. gitu. Kalau misalkan orang-orang nggak pada makan malam, nggak ada yang jualan malam-malam gitu, Intinya kalau ngomongin sarana ekonomi itu supply and demand itu nggak ada ya? nggak ada. Makanya, penting untuk memberikan sebuah ajakan atau kampanye atau misalkan, transfer pemahaman gitu ya agar, masyarakat itu termakan ataupun mengikuti keinginan dari industri. Oke. Ya, makanya industri itu membuat sebuah kampanye, iklan-iklan Hmm, agar, eee, bahwa penting untuk sarapan, atau penting untuk makan malam, oke. atau penting untuk sering makan gitu kan. Mhm. Makanya ada food blogger. Oke. Bayangin kalau misalkan nggak ada food blogger yang se-mainstream sekarang, Iya. nggak ada tuh keinginan untuk makan ini, makan itu, Iya juga ya sih, nggak? betul. Mhm. Kalau misalkan kita scroll sosial media nih, Iya? wah, lihat gitu kan, Mmm, FYP, misalkan isinya tentang food blogger atau mhm, makanan-makanan gitu kan, baik yang sehat maupun tidak sehat gitu kan, mhm. ada edukasi makanan sehat, Iya. ada edukasi makanan yang penting enak, tapi itu adalah, makanan ultra processed food gitu kan. Mhm. Terlepas dari itu semua, jadi yang ada di sosial media memicu dan juga menstimulus kita untuk, "Oh iya nih, kayaknya Oke enak, oke. ini kayaknya enak." Gitu kan, makanan-makanan ini kayaknya semuanya enak gitu kan, list ah. Wow Jadi, wow. itu membantu restoran atau pedagang banyak yang beli gitu, si apa namanya itu, pedagang-pedagang ataupun restoran tersebut. Iya. Seperti halnya kalau bulan puasa nih, lagi nungguin buka puasa kan, lihat TV, nonton TV, Mmm, terus ngelihat ada minuman seger nih, mhm. minuman, MAR gitu kan, Iya iya iya. gitu istilahnya MAR gitu. Heeh. Jadi, wah iya nih minuman ini seger banget, ah kayaknya harus beli ini buat buka puasa, padahal buka puasa tuh buka puasa tuh ya wajibnya minum air putih gitu kan, Mmm, makan kurma, ya udah itu yang wajibnya itu gitu kan, iya iya. pas buka puasa. Nggak wajib makan-makan yang berat atau misalkan konsumsi minuman-minuman yang manis-manis buatan gitu Iya. kan. Iya. Kan itu semua adalah sebuah kayak ya tadi, kampanye propaganda untuk, oh iya, seolah-olah kita tuh butuh itu, seolah-olah itu tuh wajib ada katakan di momen itu harus ada, kalau nggak ada kayaknya bukan bulan puasa deh, Iya iya, betul betul. gitu. Nah, karena itulah, ya industri itu ya bisa laku, bisa kejual, tapi kalau Mhm. nggak ada kampanye propaganda itu, ya bisa jadi hanya bangkrut, nggak ada yang mau beli. Tapi kalau udah penjelasan yang tadi udah selesai nih, nah Iya kita balik kepada yang tadi tuh. Ya tadi kan, kalau misalkan propaganda nggak terus dikampanyekan, ini bakal hilang nih kebiasaan kayak gini nih. iya Dan malah sekarang udah mulai terjadi nih, maksudnya hilangnya dari propaganda itu tuh apa kebiasaan kita dari makan 3 kali sehari. Kalau kita ngomongin propaganda kan namanya propaganda kalau kita tidak mengkampanyekan, mmm, secara, terus-menerus itu kan bakal pudar nih. iya, Apalagi kita sekarang udah paham lah, di era sekarang, di abad yang sekarang udah modern gini, kita udah bukan nggak terlalu banyak, menggunakan metode yang dulu, kita iya, pakai menggunakan metode yang sekarang. Sekarang malah, orang yang kerja di perusahaan aja, mereka ada yang ngambil, kebiasaan itu, ada yang enggak. iya, Bahkan, saya sendiri pernah dengar kayak gini nih, sekarang itu ada kalau kita ngomongin dari segi kesehatan itu, ada yang disebut sebagai intermittent fasting. iya, Nah, itu kayaknya bisa merubah daripada propaganda yang sebelumnya nih. Nah, kalau misalkan ngebahas tentang intermittent, fasting ini kan intinya menahan makan, justru membuat tubuh kita bisa memperbaiki diri. betul betul. Nah, kemudian bisa menurunkan resiko diabetes, bahkan katanya nih kalau dari segi kesehatan itu bisa memperpanjang umur. Nah, kalau misalkan kita ambil polanya yang sekarang udah mulai berubah nih dari makan 3 kali sehari ke intermittent fasting, itu gimana tuh dari pandangan perspektifnya Mas Fatur gimana? Langsung aja gitu. Langsung aja nih, biar langsung lanjut tuh pembahasannya. Ya, yang saya pahami itu ya secara kesehatan, ya memang yang namanya intermittent itu kan makan itu dijadwalkan.
Hmm, hmm. Maksudnya makan itu dijadwalkan adalah di jarak gitu. Oke. Kapan harus makan dan di jarak tuh, nggak boleh makan sampai berapa jam gitu kan. Hmm, Setelah di jam tertentu boleh makan, oke. gitu. Karena memang secara kesehatan tadi sudah disebutkan di, sebelumnya bahwa tubuh itu perlu yang namanya istirahat untuk mencerna Iya. makanan. Dan juga, ketika kita sudah makan, ya memang energi yang sudah kita konsumsi, itu harus kita keluarkan gitu. Oke. Harus kita, apa namanya itu, salurkan dengan aktivitas-aktivitas fisik. Hmm, Kalau nggak begitu, kalau misalnya kita makan terus, ya itu semua numpuk tuh. iya. Makanan-makanan numpuk dan nggak ada energi yang kita, apa namanya, salurkan, nggak ada aktivitas fisik yang kita salurkan, makan terus dari selang 1 jam, selang 2 jam, selang selang 3 jam, Hmm. akhirnya makan dan nggak ada aktivitas fisik, eee, makanan dan energinya itu dia jadi numpuk, jadi lemak gitu. Makanya Nah, banyak oke, orang oke. buncit sih, nggak buncit, banyak orang buncit, banyak Iya. orang obesitas, gemuk, kayak karena itu. Jadi artinya kebanyakan makan tuh nggak sehat Mhm. gitu. Makanya kalau dulu mungkin atau di luar sana banyak yang berpenyakit atau enggak, apa, meninggal itu karena nggak makan gitu. Iya, iya, iya. Kayak Banyak. di Gaza atau di Ah, Sudan ah, gitu kan karena bener, bener. konflik gitu. Kalau sekarang kita berpenyakit, mati, meninggal itu karena kebanyakan makan gitu. Iya. Karena masukin penyakit dan nggak mau filter apa yang harus Ah, dimakan, mhm. apa yang nggak harus dimakan, Tuh. gitu. Makanya tadi menjaga pola makan itu penting, Oke, menjarak oke. makan gitu ya. Nggak boleh makan dari jam, misalkan dari jam 8 sampai, 5 jam atau 8 jam lagi gitu. Jadi biar tubuh itu istirahat. Oke, Gitu, tapi minum air putih itu wajib. oke. Karena memang sebagian daripada tubuh kita membutuhkan air ya? Betul. Mhm. Dan itu sebenarnya sudah, katakanlah diterapkan jauh-jauh hari ya, atau jauh-jauh abad sebelumnya ya, atau mungkin 14 abad sebelumnya, ya dalam Islam itu sudah menjelaskan bahwa perlu atau misalkan diwajibkannya untuk kita berpuasa. Nah, sebelum kita masuk ke situ ini, saya mau menyimpulkan di segmen yang tadi dulu tuh, yang tentang, intermittent fasting, itu kita ambil secara general ya, itu secara kesehatan ternyata bagus juga kita menahan makan, dan dari menahan makan itu ternyata kita bisa nge-recovery badan, kemudian bisa menurunkan resiko salah satunya tadi ya, diabetes, dan bahkan kalau misalnya risetnya dari kesehatan bisa memperpanjang umur. Nah, Nah, satu lagi, oke, yang terpenting itu adalah bukan kuantitas makan, oke, bukan seberapa banyak apa yang kita makan, oke. tapi kualitas makanan. Balik lagi kita ngomong kuantitas sama kualitas ya. Iya, Oke. kuantitas sebanyak makanan yang nggak jelas masukin akhirnya nggak sehat. Tapi Mhm. kalau misalkan kita makannya jarang, tapi kita makannya makanan yang berkualitas, maka itu akan sehat. Iya, ya. Makanya kadang kalau misalnya saya lihat orang yang intermittent fasting ya, Mas ya, kayaknya makanan mereka itu nggak makanan yang biasa kita makan familiar deh. Nggak mungkin dia makan itu burger, nggak mungkin dia makan yang tadi yang real sip apa, Ultra processed yang food, ya kayak gitu tuh. Mereka itu kadang makannya tempe, itu pun ya tempe gitu. tempe rebus, Heeh, tempe rebus atau mungkin, rebus-rebusan, yang rebus-rebusan gitulah, umbi-umbian real gitu. food. Heeh, Makanan yang gitu. di mana itu nggak harus diproses berulang-ulang. Iya gitu. Semisal, Heeh, mohon maaf nih kaum cewek, iya, seblak, mendang-mending lah itu ya. seblak. Oh gitu, oke, oke, oke. Ya bahasanya nggak harus, bener-bener klop nih, benar-benar harus, makan 3 kali sehari, ataupun kita ada jeda untuk menggunakan cara intermittent fasting itu. Nah, Ya, kalau misalkan, saya ambil kesimpulannya sih, jadi makan 3 kali sehari itu bukan hukum alam ya, itu memang pilihan gaya hidup yang terbentuk oleh zaman ya, tadi di betul. era industri itu. Nah, tadi sempat disinggung tuh dari Mas Fatur itu, bahkan 1.400 tahun lalu sudah ada yang mengajari seperti itu ya, itu Ya, dalam, perspektif agama Islam ya. Nah, dan memang kalau misalkan saya sering dengar juga memang dalam Islam konsep makan justru sederhana. betul. Ternyata, kalau ngomongin secara singkatnya itu, bukan slogan sih, kata-katanya seperti ini, "Makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang." Nah itu, gimana tuh kalau misalkan Mas Satur kita, apa namanya, kita ambil dari perspektif kayak gitu tuh gimana tuh?
nyambung ya dari intermittent ya. Ya, intermittent dari hal yang general secara kesehatan, karena kita bisa masuk ke spesifik Islam nih. Ya kalau intermittent itu kan istilah modern Iya, yang baru muncul, tapi jauh sebelum itu 14 abad yang lalu ya memang Islam sudah mengajarkan oleh Rasulullah itu ya kita kalau misalkan makan ketika lapar aja. Oke. Dan ketika kita makan itu nggak banyak gitu, maksudnya nggak nyampe perut buncit Iya. dan mager untuk gerak gitu kan. Oh. Makanya kita dianjurkan untuk makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Iya. Karena apa? Jadi ya perut kita itu harus diisi dengan 3 bagian ya. 1 bagian itu adalah isinya makanan ya. 2 itu air. Oke. 3 adalah space untuk kita bisa bernafas. Oh. 3 itu ya. Iya. Kayak unsurnya ya. Di dalam tubuh kita ya ternyata. Iya, kalau lapar ya makan, tapi jangan sampai kekenyangan. Karena nanti kalau udah kekenyangan mager. Mager sholat, mager kerja, atau mager ngapa-ngapain. Pasti ya kalau udah kenyang enaknya apa? Tidur, rebahan. Oke. Ya nggak? Iya sih, betul juga sih ya. Ya tadi ya, dikit panjangnya ternyata kalau ngomongin dari Islam lah ya, intermittent fasting ini kan istilah modern. Ya. Tapi ternyata istilah yang jauh kita tarik ke sejarah 1400 tahun yang lalu itu udah diajarkan sama Rasulullah SAW ya. Iya. Dan memang juga sering dikenal sebagai berpuasa. Puasa. Berpuasa itu ya, ada puasa sunnah, puasa wajib, dan yang lainnya gitu. So, memang intermittent fasting ini memang istilah modern. Tapi kalau kita lihat dari kesadaran spiritual dan kesehatan, yaitu berpuasa, artinya Islam sudah lama mengajarkan kesehatan dari segi makan jauh sebelum tadi ya kebiasaan modern, dan itu sudah kita lakukan setiap tahun ya untuk agama Islam ini ya, untuk orang yang menganut agama Islam ini ya. So, kalau dari Mas Satunya ada tambahan nggak terkait tadi pembahasan kita tentang propaganda dari makan 3 kali sehari, kemudian di zaman sekarang itu ada yang sebut sebagai diet modern, yang disebut sebagai intermittent fasting, dan kita tadi bahas juga terkait dikit banyaknya Islam sudah mengajarkan itu 1400 tahun yang lalu ya, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, namanya berpuasa. Jadi kita sebenarnya setiap orang ya, setiap individu itu harus memiliki sebuah persepsi pemahaman tentang apa yang dia lakukan gitu. Dia harus secara sadar memahami apa yang dia lakukan. Kenapa dia melakukan ini gitu. Terkait dengan pola makan ya sebenarnya itu katakanlah masing-masing individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang butuh makan 3 kali sehari atau lebih. Ada yang memang cukup sekali dalam 1 hari makan gitu kan, atau 2 kali. Setiap orang tuh memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, cuman kita semua harus memahami gitu ya, latar belakang. Kenapa kok ini bisa muncul? Ya, alasan kenapa makan 3 kali itu bisa muncul. Terus kenapa ada istilah yang namanya intermittent. Terus kenapa kita harus melek terhadap kesehatan mungkin ya. Tentang pola makan, apa yang harus dimakan gitu. Kita harus secara sadar bahwa pilihan-pilihan yang kita ambil adalah hasil dari konsekuensi yang memang kita pahami dari sebelumnya. Gitu. Ya, itu kan hanyalah yang kita bicarakan dari awal kan tentang ini tuh asal-muasalnya dari mana sih gitu. Makan 3 kali sehari balik ke situ. Kita bedah lah ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya. Iya. Tapi terkait dengan makan 3 kali sehari, 5 kali sekali, atau 1 kali sekali, itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Karena setiap orang tuh beda-beda kebutuhan. Punya pilihan juga ya. Punya pilihan yang berbeda-beda. Artinya tadi ya, kalau ngomongin kebutuhan dan pilihan, kita sebenarnya tidak mengkritisi banget terkait harus penting nggak sih 3 kali makan 3 kali sehari, harus nggak sih intermittent gitu ya di zaman diet modern ini ya, atau haruskah kita berusaha enggak, balik lagi itu kebutuhan daripada mereka yang ingin menjalani. Yang jelas setiap apa yang kita ambil daripada kebutuhan dan keputusan itu ada konsekuensinya ya. Gitu. Nah, mungkin sebagai penutup nih Mas, ya setelah kita mengebahas tentang propaganda
benar gak sih? Mungkinkah ini bagian dari propaganda? Ya, mungkinkah ini bagian dari propaganda makan 3 kali sehari ini? Gitu. Terkait propaganda makan 3 kali sehari ini, mungkin selama ini kita tidak benar-benar makan karena lapar, tapi karena terprogram. Daripada ya itu ya, program daripada propaganda di industri pada saat itu. Terus mungkin kalau kita ngomongin pertanyaannya, bukan tentang hari ini udah makan 3 kali belum, tapi aku makan karena butuh atau karena kebiasaan yang ditanamkan, Betul. seperti itu. Jadi memang yang ditekankan seperti itu ya, hari ini bukan udah makan 3 kali sehari, bukan kita harus selesaikan nih makan 3 kali sehari. Tapi kita tanya dulu, makan kita karena butuh atau karena kebiasaan yang ditanamkan. Terserah, balik lagi ya. Kalau makan karena butuh, ya kita ambil poinnya. Kalau makan itu kebiasaan yang sudah ditanamkan, ya itu poinnya gitu. Iya. Yang pengen kalian ambil gitu. Betul. Jadi itu aja ya dari pembahasan kita, Mas. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dari Mas Fatur. Semoga kedepannya daripada pembahasan ini orang jadi melek lah ya. Iya. Nah, jadi paham lah ya, ternyata kebiasaan 3 kali sehari makan itu bukan kebiasaan yang benar-benar ada dari mulai awal manusia itu tercipta. Betul. Itu ada karena memang pada zaman itu ada yang menciptakan program seperti itu. Ada kebiasaan sampai sekarang. Ya. Sekarang pun udah mulai ada yang pudar kebiasaan itu karena mereka atau orang-orang udah mulai Melek literasi. melek lah dan udah mulai bijak lah, mereka mau ngambil poin kebiasaan makan 3 kali sehari, intermittent fasting ataupun berpuasa. Oke, jadi buat teman-teman kalau ada kebiasaan lain yang menurut kalian normal tapi mencurigakan, ya bisa drop di kolom komentar ini ya. Kalian bisa nanya nih, mau pembahasan apa nih ke depannya gitu. Mungkin kita bisa bisa bahas juga ya. Betul. Tapi ingat, nggak semua yang kamu anggap benar itu benar. Siapa tahu itu bisa jadi poin yang harus kita dalami, entah itu kebiasaan, propaganda, ataupun asal-usul yang lainnya. Ya. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan daripada pembahasan di konten ini. Semoga kita bisa lebih menelaah lagi daripada kebiasaan yang terbiasa kita lakukan. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih Mas Satur. Oke, sama-sama. Dan saya, Bang Uzi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.